Ya, shalom saudaraku yang terkasih Shalom. dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini lagi kita ada dalam persekutuan ibadah kita di minggu ini tanggal 10 Maret tahun 2024, di mana kita semua sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 hingga ayat 11. Sebagian dari satu pasal ini, dan saya akan membacakannya. Saya mulai dari ayat yang ketiga. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih. Bagi yang firman Tuhan ini begitu indah dan menguatkan kita, yang kita telah baca dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayat 11. Dan hari ini saya mau menghantar kita masuk, semua mau mengenal sebuah tema yang saya sebutkan di hari ini adalah sosiologi Kristen. Ya, saudaraku yang terkasih, ilmu sosiologi kita sudah mengerti semua, ialah ilmu kemasyarakatan. Ilmu kemasyarakatan atau ilmu sosial. Ya, kalau kita mau melihat bagaimana masyarakat itu, struktur masyarakat itu, ya kita tahu setiap daerah, setiap lingkungan atau suku-suku atau setiap bangsa-bangsa memiliki struktur sosial. Ya, ini kita tahu bagaimana struktur sosial itu, yaitu kita melihat di situ bagaimana ada yang disebut sebagai pemimpin, ada yang disebut sebagai mereka yang mempunyai kemampuan-kemampuan untuk mengajar, dan bagaimana juga adat istiadat atau tradisi atau budaya-budaya yang bertumbuh di tengah masyarakat. Saudara-saudara, jadi ini yang kita melihat sebagai sebuah jembatan untuk kita mau memasuki ke dalam sebuah
tema yang saya sampaikan hari ini adalah sosiologi Kristen. Ya, saudara yang terkasih, seperti yang sudah kita lihat bahwa sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan, maka sosiologi Kristen juga menyangkut ilmu kemasyarakatan tentang kristologi, tentang Kristen, ajaran-ajaran Kristus di dalamnya. Nah, jadi ini saudara-saudara, apa yang kita baca di dalam kitab 2 Petrus pasal yang pertama ini, di sini ada sebuah konsep yang diberikan oleh Rasul Petrus, bagaimana membangun sosiologi Kristen, bagaimana membangun masyarakat Kristen yang benar-benar sungguh mulia, yang memiliki kodrat-kodrat ilahi di dalamnya. Di dalam bagian ini kita sudah baca bagaimana kita melihat di ayatnya yang kita perhatikan ayatnya yang mulai ayat yang keempat dikatakan, dengan jalan itu, saya bacakan, dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara-saudara, kodrat ilahi adalah sebuah sifat yang ada di tengah-tengah masyarakat Kristen. Kalau kita mau memperhatikan sungguh-sungguh ketentuan daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Rasul Petrus khususnya, di sini kita melihat bahwa di sini ada sebuah hukum itu yang akan membentuk kodrat ilahi dalam pribadi-pribadi setiap orang Kristen. Nah, jadi komunitas masyarakat Kristen ini, mereka itu bagaimana ada di tengah-tengah suatu kehidupan yang dilingkungi, diliputi oleh kodrat ilahi. Saudara, kalau kita memperhatikan universalitas daripada masyarakat dunia, setiap bangsa mempunyai cara pandang tersendiri, pola hidup, tradisi, kebudayaan. Saudara, tentunya beragam-ragam akan bisa kita tampilkan, kita bicarakan soal budaya dan tradisi, adat istiadat bangsa-bangsa. Tetapi di sini, di dalam kemasyarakatan Kristen, Rasul Petrus mendasari bagaimana membangun sebuah kehidupan masyarakat Kristen yang di dalamnya terkandung kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu ialah sifat-sifat ilahi. Nah, tentunya ada sebuah perbedaan saudara-saudara antara sifat ilahi dengan kebudayaan manusia atau kebudayaan bangsa-bangsa. Ada perbedaan saudara-saudara. Jadi perbedaannya tentunya dari sisi ragamnya. Ialah satu, kalau keberagaman tradisi, budaya, sosial masyarakat bangsa-bangsa masing-masing berbeda, tidak akan sama. Tetapi di dalam kemasyarakatan Kristen, di mana di situ orang-orang yang percaya kepada Kristus mempunyai satu ragam saja yang disebut kodrat ilahi. Nanti kita melihat ayat-ayat yang kita baca ini, mulai dari ayat ke-5, di situ sudah memperlihatkan, ditampilkan bagaimana seseorang mendapatkan kodrat ilahi itu. Mari kita baca ayat yang ke-5 mulai. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu iman kebajikan. Satu, kodrat ilahi yang pertama adalah iman kebajikan, atau katakanlah kita simpulkan kebajikan. Nah, kebajikan saudara-saudara ditampilkan sebagai urutan pertama dan teratas dari ada 7 item yang ditampilkan oleh Rasul Petrus. Ya, kita memperhatikan kebajikan. Apa itu kebajikan saudara-saudara? Kebajikan dalam teks Yunani mengatakan bahwa arete
Arete kalau diterjemahkan adalah kuasa Allah atau keajaiban. Ya, kalau kita memperhatikan baik-baik, atau juga dengan kata lain pujian. Jadi arete ini kalau kita memang ambil secara totalitas maknanya, maka di situ yang menjadi keutamaan adalah kuasa Allah. Ada keajaiban. Nah, jadi kodrat ilahi yang dibangun di dalam diri setiap orang percaya kepada Kristus adalah kebajikan. Saudara, seringkali pemandangan umum dalam ilmu sosiologi, kebajikan seringkali digambarkan dengan orang yang suka menolong orang lain, ya, suka katakanlah membantu kondisi-kondisi dunia, misalkan dunia sedang mengalami bencana-bencana. Dan disitulah banyak orang tampil untuk memberikan pertolongan-pertolongan. Ini seringkali digambarkan dengan kebajikan, saudara-saudara. Tetapi di dalam konteks kita Alkitab di sini, kebajikan lebih dia mencondongkan kepada mujizat, keajaiban yang dikerjakan Allah. Dan keajaiban itu memang berfungsi untuk membangun kehidupan manusia di dunia ini. Jadi mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah orang-orang percaya itu memiliki tujuan, saudara-saudara, yaitu membangun kehidupan masyarakat atau manusia di mana dia hidup dan di tengah lingkungan di mana dia berada. Nah, itulah yang disebut arete, kebajikan. Tambahkanlah dalam dirimu, saudara-saudara, kebajikan. Jadi menjadi orang percaya kepada Kristus, kita harus mengerti bahwa mujizat itu, kuasa Allah itu harus kita mengerti dan harus ada dalam hidup kita. Tanpa kuasa Allah, mujizat Allah, setiap orang tidak akan mampu menjalani kehidupan di dunia ini. Tentunya karena di dunia ini begitu banyak kesukaran, kesulitan, dan bahkan di situ banyak kegelapan yang tidak bisa dimengerti oleh manusia. Butuh mujizat, butuh keajaiban. Maka ini disebut kebajikan. Tambahkan dalam dirimu kebajikan. Saudara-saudara, ini sosiologi Kristen. Kalau saya perhatikan di belakangan ini, ternyata semakin adanya kemunduran orang membangun, menambahkan dalam dirinya iman kebajikan. Iman kebajikan adalah iman yang mendekatkan diri kepada mujizat-mujizat Tuhan. Kita mau melihat banyak orang sudah mulai bimbang atau sudah mulai menurun kepercayaannya bahwa mujizat Tuhan masih ada, atau Tuhan mampu melakukan mujizat-mujizat dalam segala hal dalam kehidupan manusia di mana manusia berada, di mana orang percaya berada. Di situ Tuhan bisa menyatakan mujizat. Banyak orang semakin menurun kepercayaannya terhadap hal ini. Jadi dikatakan, Petrus katakan, tambahkan. Kalau kamu membangun sosiologi Kristen, kamu harus pertama-tama mempunyai kepercayaan bahwa Allah mampu melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah kehidupanmu di dunia ini. Dan tentunya di dalam kehidupan di dunia ini ada banyak kesulitan. Maka itulah sebabnya butuh kehadiran Tuhan untuk melakukan mujizat. Maka ini saudara-saudara, sosiologi Kristen adalah orang-orang yang selalu merindukan akan mujizat Tuhan. Orang-orang yang selalu mau menyatakan dalam doa dan imannya bahwa Tuhan, Engkau mengerjakan pekerjaan mujizat-Mu di tengah kami, menolong kami untuk mengatasi kesulitan-kesulitan. Baik itu penyakit, baik itu krisis ekonomi, krisis pangan, keamanan, dan masih banyak yang lain. Saudara yang terkasih, jadi ini saudara, tambahkan dalam dirimu di dalam kehidupan pribadi sosiologi Kristen, di dalam iman saudara, tambahkan kebajikan. Ini yang pertama. Jadi di dalam pemandangan inilah kita mau melihat bahwa justru di dalam gereja lah harus pertama-tama terjadi mujizat. Di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya di mana mereka berada, di situ harus
bisa terjadi mujizat. Tidak boleh tidak ada mujizat. Dan ini sebuah pelanggaran etika Kristen bila di dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus, di situ sama sekali sudah tidak ada mujizat. Gereja, kalau kehadirannya di dalam pelayanannya tidak ada mujizat, ya saudara-saudara, ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Di manakah kebajikan yang kau bangun kerjakan? Dan ini menjadi perintah Rasul Petrus utama adalah kebajikan, saudara-saudara. Maka kebajikan kalau sudah ada dalam gereja, maka setiap umat Tuhan dapat melakukan sebuah kegiatan-kegiatan kemanusiaan di tengah dunia ini. Itu saudara. Jadi tujuan kita menambahkan kebajikan dalam diri kita ini. Kita tidak bisa membangun kemanusiaan di dunia ini tanpa kebajikan Tuhan, tanpa mujizat kuasa Tuhan. Sebab semua manusia terbatas, saudara-saudara. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi manusia di muka bumi dengan kekuatan pengetahuan manusia saja, itu tidak bisa selesai. Tidak bisa semua merasakan. Tetapi kalau kuasa Tuhan, mujizat yang kita percaya, kita melibatkan Tuhan mengerjakan, maka permasalahan-permasalahan manusia di muka bumi akan mengalami pertolongan. Inilah saudara-saudara. Jadi dikatakan pertama, di dalam membangun sosiologi Kristen, pertama-tama harus ada kebajikan di dalam diri setiap orang percaya. Harus ada kebajikan. Nah, seperti yang kita sudah tahu. Jadi kebajikan di sini tentunya mujizat kuasa Tuhan itu harus ada di tengah-tengah kehidupan sosiologi Kristen. Nah, itu saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah ayat selanjutnya. Ayat dikatakan kepada kebajikan pengetahuan. Pertama kebajikan, yang kedua pengetahuan. Jadi pengetahuan ini apa, saudara-saudara? Pengetahuan yang mana? Dalam teks Yunani juga dikatakan gnosis. Gnosis ini artinya pengetahuan mengenai ajaran-ajaran di dalam ibadah. Saudara-saudara, jadi pengetahuan kita mengenai ibadah-ibadah kita kepada Kristus itu harus ada. Tanpa pengetahuan yang benar tentang ibadah kepada Kristus, maka sosiologi Kristen itu pun akan carut marut. Tidak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kemuliaan-kemuliaan Tuhan tidak ada di situ. Jadi ini kita memperhatikan, saudara-saudara. Sosiologi Kristen ini sangat penting. Itu berbicara tentang struktur masyarakat orang-orang percaya kepada Kristus. Sehingga semua mempunyai satu seragam. Semua mempunyai uniformnya yang sama. Pola hidupnya, cara pandangnya sama. Tidak ada yang saling bertentangan. Ada orang yang mempunyai karunia mujizat, semua mendukung dan sama-sama menerima. Ada karunia pengetahuan-pengetahuan mengenai bagaimana beribadah dengan benar kepada Kristus. Ini harus ajaran-ajaran mengenai beribadah. Ya, kalau kita tahu bahwa Kristus Yesus menyatakan bahwa ibadah kepada Kristus adalah bukan mencari keuntungan. Itu ajaran. Maka di sini pengetahuan ini harus kita tahu bahwa ibadah itu adalah dengan segenap hati dan tidak mencari keuntungan di dalamnya. Nah, ini ajaran tentang ibadah. Maka tambahkan dalam dirimu pengetahuan. Ya, jadi disinilah terbentuk bagaimana sebuah keseragaman di dalam sosiologi Kristen. Yang ketiga, kita melihat lagi pada ayat berikutnya dikatakan dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Saudara-saudara, kalau penguasaan diri di situ ekrateia.
Ekrateia itu penguasaan diri, saudara-saudara. Dalam teks Yunaninya, apa itu penguasaan diri? Saudara-saudara, di dalam diri setiap manusia, individu, semua orang mempunyai kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, untuk berpikir, berbicara. Nah, tanpa penguasaan diri, maka segala sesuatu ini yang ada dalam diri seseorang ini akan bertentangan atau akan bertabrakan dengan orang yang lain. Karena sosiologi Kristen itu adalah berbicara tentang masyarakat Kristen yang di dalamnya bukan hanya 1-2 orang. Ya, di situ sudah dalam kategori sudah disebut masyarakat, berarti sudah sampai satu komunitas yang banyak, yang di situ bisa sampai 100 orang, bisa sampai 1000 orang. Nah, ini memerlukan sebuah penataan konsep berpikir. Maka penguasaan diri itu artinya semua orang menguasai dirinya dan mengambil sebuah sikap bersama, ialah ambil satu seragam, yaitu saling mengasihi. Ini adalah penguasaan diri. Jadi kasih itu yang menjadi alat untuk menguasai kita. Ini kita membangunnya. Jadi saudara-saudara, ini penguasaan diri. Yang keempat dikatakan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri, ketekunan. Nah, ketekunan ini kembali lagi di dalam teks Yunani dikatakan begini. Hupomone ini mempunyai arti ganda. Selain ketekunan disebut kesabaran dan ketabahan. Nah, hupomone, jadi membangun sebuah sosiologi Kristen ini membutuhkan ketekunan, yaitu ketabahan dan kesabaran. Ya, artinya waktu ini seringkali menjadi tuntutan bagi banyak orang. Ada orang ingin cepat-cepat untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan. Ada yang juga lambat atau katakanlah tidak mempunyai kemampuan untuk cepat. Jadi ini struktur masyarakat inilah yang harus kita mengerti bahwa ketekunan itu berbicara tentang kesabaran dan ketabahan. Jadi ada benturan, ada beban-beban itu tidak membuat dia itu luntur dan hilang. Dia butuh ketekunan, tekun. Dia butuh tabah. Kalau ada sebuah kesulitan, dia tidak cepat-cepat putus asa. Ya, ini karakter-karakter, ini kodrat ilahi, saudara-saudara. Jadi ketabahan itu yang kita harus bangun dalam diri. Ketekunan, kesabaran. Di dalam dunia abad pertama saja, ketika sudah mulai bermuncul masalah-masalah, krisis-krisis, mereka sudah dilatih untuk bagaimana tabah. Rasul Petrus menegaskan mereka, kalian harus tabah. Itu adalah bagian daripada kodrat ilahi. Apatah lagi di akhir zaman. Tanpa sebuah pengajaran-pengajaran di dalam sosiologi Kristen, banyak orang akan mengundurkan diri ketika melihat banyak kesukaran. Saudara, di akhir zaman kesukaran itu lebih besar lagi daripada awal-awal zaman. Jadi tentunya di sini kita membutuhkan sebuah perhatian terhadap kehidupan sosiologi Kristen ini. Setiap individu masyarakat yang ada dalam masyarakat Kristen membutuhkan pendampingan dan nasihat bagaimana kamu harus tabah menghadapi kondisi yang berat di dunia ini. Itu saudara, tambahkan kepadamu ketekunan. Ya, seterusnya dikatakan lagi, kepada ketekunan kesalehan. Nah, kita melihat bahwa kita singkatkan saja kesalehan. Kesalehan di dalam teks Yunani disebut eusebeia.
Eusebia ini kalau diterjemahkan ialah ibadah. Ibadah. Jadi di dalam membangun sosiologi Kristen, di situ bagaimana ibadah itu harus dikerjakan. Itu bagian daripada kodrat ilahi. Jadi ketika kita masuk ke dalam dunia Kristen, kita harus mengerti bahwa ibadah bagian juga yang penting. Ya, di dalam struktur yang kelima ini, ibadah itu masuk di dalam bagian kodrat ilahi. Jadi kalau kita datang ke gereja, kita datang beribadah, entah mungkin hari Minggu atau hari-hari doa kita di hari-hari Selasa dan Rabu, di situ itu dimasukkan dalam hari ibadah. Itu membentuk kesalehan Eusebia. Nah, jadi di situ kita mau melihat bahwa di situ bukan kita membuang-buang waktu. Itu untuk membangun kodrat ilahi di dalam diri kita. Kita datang 2 jam di gereja. Itu bukan kita di situ bersantai-santai dan membuang-buang waktu hanya untuk bertemu satu dengan yang lain. Tidak, saudara-saudara. Dengan motif atau motivasi beribadah itu membentuk karakter kodrat ilahi dalam diri kita. Sehingga kita ini benar-benar di mata Tuhan kita menjadi sebuah masyarakat yang membangun kemanusiaan di muka bumi. Manusia yang nanti mempersiapkan kepada akhir zaman, kepada keselamatan. Bagaimana mungkin masuk dalam keselamatan sedangkan misalkan ibadah sudah tidak bisa dilakukan? Misalkan hari-hari ibadah yang sudah dijadwalkan, disediakan tidak pernah datang. Bagaimana saudara-saudara mau masuk dalam hari di mana disebut hari keselamatan? Nah, inilah yang kita mau memperhatikan, membangun, tambahkan dalam dirimu kodrat ilahi itu, yaitu ibadah. Jadi kodrat ilahi ini bukan sekedar karakter pribadi, kayak kita suka mengampuni. Bukan. Ibadah itu adalah kebiasaan berdoa dan mendengar firman. Itu membangun kodrat ilahi dalam diri kita. Itu saudara-saudara, sadar atau tidak sadar. Tapi saya mau sadarkan saudara bahwa ketika saudara ada di dalam ibadah, mendengar firman dan berdoa, memuji Tuhan, saudara sedang membangun kodrat ilahi dalam diri saudara. Ini harus dimengerti saudara-saudara. Sehingga jangan sia-siakan saudara-saudara datang untuk beribadah. Jangan menganggap beribadah itu sesuatu yang tidak memberikan faedah atau manfaat. Ada manfaat saudara-saudara. Jadi kita memperhatikan bahwa kesalehan atau ibadah inilah yang kita perhatikan juga. Lalu yang keenam dikatakan ayat berikutnya. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dikatakan di situ di dalam teks Yunani dikatakan Philadelphia. Kasih akan saudara-saudara seiman yang ada di lokal di mana saudara berada. Itu kasih. Jadi tentunya di dalam kita masuk dalam sebuah persekutuan ibadah di satu lokasi di gereja di mana saudara ikut, di situ justru kamu harus membangun kasih di dalamnya. Kamu harus membangun kasih antara satu dengan yang lain. Itulah sebabnya di dalam warna gereja harus hanya ada kasih. Di dalam interaksi, di dalam komunikasi antar individu di dalam gereja. Ini saudara-saudara. Jadi itu ditambahkan. Itu sebagai kodrat ilahi. Jadi kalau kita mau mengerjakannya itu, maka dikatakan oleh Petrus, kita tidak akan tersandung di dalam memasuki hari-hari keselamatan. Coba kalau saudara tidak memperhatikan kasih antara saudara-saudara. Saudara membiarkan kebencian itu atau kecemburuan itu ada di tengah-tengah sebuah persekutuan. Kan tidak pantas.
Dan inilah disebut kodrat ilahi. Makanya Petrus katakan, kamu harus membangun kasih antara saudara-saudara seiman. Philadelphia. Nah, itulah sebabnya membangun sosiologi Kristen sama dengan membangun gereja dalam bentuk manusia rohaninya. Nah ini saudara perhatikan. Maka kasih antara saudara pun itu penting. Jadi bagaimana kita mengungkapkan kasih itu? Ini yang menjadi pembelajaran. Bagaimana kita belajar apa itu kasih? Ya. Kalau kasih dikatakan dalam Galatia dikatakan kasih itu panjang sabar, kasih itu berkorban, itu murah hati. Inilah yang kita perhatikan, kasih. Ya, jadi kehadiran setiap individu di dalam sebuah masyarakat Kristen dalam gereja, perhatikan ini, bahwa kasih itu pun sangat penting. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, kita memperhatikan ayat seterusnya. Dikatakan, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara-saudara, di dalam kasih akan semua orang ini memakai kata juga Philadelphia. Sama, kasih akan saudara-saudara seiman yang ada di mana saudara bergereja. Dan kasih akan semua orang dikatakan memakai kata Philadelphia juga. Artinya mengasihi semua saudara-saudara seiman dimanapun mereka berada. Mereka yang bukan anggota gereja saudara, tetapi mereka juga percaya kepada Kristus. Mungkin saudara berlokasi di Malang, saudara mengasihi saudara-saudara seiman yang ada di Surabaya, yang ada di Jakarta, dan seterusnya. Ini maksudnya saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Nah, jadi kerinduan Rasul Paulus, Rasul Petrus maksudnya, mereka ingin mempersiapkan jemaat Tuhan memasuki hari kedatangan Kristus itu dengan kodrat ilahi yang ada 7 urut-urutan ini. Nah, jadi kita perhatikan saudara-saudara, dikatakan seterusnya ayatnya yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dari 7 sifat atau kodrat ilahi ini yang kita lakukan, bisa lakukan, maka dari situlah saudara-saudara dikatakan kamu akan mengenal Kristus Yesus dengan lebih baik. Kamu dapat melakukannya dengan giat di dunia ini. Dan kamu tidak akan pernah tersandung oleh berbagai-bagai masalah di dunia ini. Ayat seterusnya dikatakan, ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Ya. Ayat 10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Saudara. Jadi kita memperhatikan orang yang tidak mau melakukan apa yang sudah ditetapkan Rasul Petrus ini, mereka itu menjadi orang buta dan picik. Yang dia lupa kalau dosa-dosanya sudah diampuni pada masa lampau. Maka menjadi seorang Kristen itu harus mengingat bahwa dia sudah mengalami pengampunan dosa. Itulah sebabnya dia wajib melakukan 7 kodrat ilahi ini. Wajib. Sehingga kalau kita memperhatikan, kalau dikatakan wajib itu berarti ada konsekuensinya. Kalau dia tidak melakukannya, maka dia akan mengalami sesuatu keadaan yang disebut buta dan picik. Apa itu buta? Buta itu tidak bisa melihat. Picik artinya orang itu berpikiran pendek, yang suka menggerutu. Itu saudara. Jadi perhatikan konsekuensi ini. Bahwa menjadi Kristen bukan tanpa ada sesuatu yang mengharuskan kita melakukannya. Nah, itulah sebabnya menjadi orang Kristen itu adalah komunitas manusia di mana Tuhan mempersiapkan
masyarakat Kristen ini untuk masuk ke dalam keselamatan. Karena di dunia ini, perhatikan saudara, di dunia ini masih banyak orang yang belum mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dunia ini masih banyak orang yang melalaikan atau tidak memperhatikan bagaimana ketentuan-ketentuan hidup untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itulah yang menjadi kendala-kendala, sandungan-sandungan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, saudara-saudara. Bisa menjadi murtad kembali, sudah percaya kepada Kristus, murtad karena gara-gara banyak pencobaan-pencobaan di dunia ini yang membuat dia tersandung, lalu jatuh dan tidak lagi mengenal iman Kristen dengan baik. Ini saudara-saudara, ini permasalahan. Maka itulah sebabnya dikatakan membangun sosiologi Kristen adalah membangun itu dengan sesungguh-sungguhnya di atas dasar pengajaran-pengajaran para rasul, khususnya Rasul Petrus yang telah sampaikan pada hari ini, saudara-saudara. Dia membangunnya di atas dasar pengenalan akan Kristus Yesus. Maka, saudara, kembali kita memperhatikan bahwa di dalam kekristenan ternyata sepanjang sejarah hadirnya Kristen di dunia ini, mulai Yesus Kristus hadir di dunia ini sampai kepada hari ini, saudara-saudara, kekristenan terbagi atas dua bagian. Yang pertama Kristen sejati, dan yang kedua Kristen yang palsu, saudara-saudara. Mari kita memperhatikan bagaimana Kristen yang sejati. Kristen sejati adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, yang mentaati firman Kristus, yang tidak menghilangkan satu ayat pun daripada firman ini, yang tidak juga menolak satu kitab dari firman ini. Inilah Kristen sejati. Mereka yang mau melakukan firman ini, tunduk kepada Kristus Yesus, beribadah kepada Kristus Yesus. Itu Kristen sejati, saudara-saudara. Tapi bagaimana kita memperhatikan Kristen palsu? Kita memperhatikan 2 Petrus pasal 2 ayat 1 dan 2. Pasal yang kedua kita baca 2 Petrus ini, tapi pasal yang kedua ayat 1 hingga kedua dikatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan hujat, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya. Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Saudara, jadi ini kita perhatikan, mulai dari munculnya atau kehadirannya Yesus Kristus dan para rasul di muka bumi, di saat itulah sudah muncul juga orang-orang Kristen palsu. Mereka yang percaya Yesus tetapi mempunyai motivasi-motivasi yang tidak mulia, yang tidak mau menggunakan kodrat ilahi dalam dirinya. Mereka hanya mau mencari untung dan memuaskan hawa nafsu. Saudara-saudara, ini mereka ada di dalam gereja. Mereka bukan orang di luar, tapi mereka ada di dalam gereja yang memang hanya mau menikmati hal-hal duniawi saja. Tidak mau memiliki sifat-sifat keilahian dalam diri mereka. Yang mereka hanya kejar adalah uang, keuntungan-keuntungan materialistis, dan memuaskan hawa nafsu. Dan dua hal ini yang membuat banyak orang, dikatakan oleh Rasul Petrus, banyak orang senang dengan hal ini, dan mereka akan binasa, saudara-saudara. Binasa. Karena mereka sendiri menentang Tuhan. Walaupun mereka ada di dalam gereja, mereka bersekutu dengan orang-orang yang ada mencintai kodrat ilahi. Mereka ada.
Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita masuk di dalam satu gereja, di situ mayoritas berarti 100% semua akan tunduk kepada Alkitab. Tidak. Ada sebagian orang, bahkan dikatakan banyak orang akan lebih suka menyukai dengan pola hidup hawa nafsu dan mencari keuntungan di dalam ibadah. Ini Kristen palsu, saudara-saudara. Maka bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan dalam gereja? Maka dikatakan kamu tetap terus mengerjakan apa yang menjadi bagianmu untuk memenuhi panggilanmu, yaitu menambahkan dalam dirimu kodrat ilahi. Kalau tidak juga mereka seperti itu, kamu akan seperti mereka. Tidak bisa mereka mau mengeluarkan diri, karena mereka memang mengaku bahwa mereka adalah anggota gereja, tapi mereka tidak mau membangun dirinya memiliki kodrat ilahi. Makanya saudara-saudara, perhatikan. Ini yang kita perhatikan, bagaimana terang-terangan Petrus membukakan rahasia kekristenan. Bahwa kekristenan itu tidak mutlak 100% orang yang di dalam gereja itu 100% memiliki kodrat ilahi. Ada yang lebih mencintai dunia ini. Ini saudara-saudara. Jadi ini menjadi sebuah pemahaman pengetahuan kita benar-benar tentang kekristenan. Sosiologi Kristen itu mengajarkan bagaimana kita menemukan Kristen sejati. Jadi dalam kekristenan sejati itu kita menemukan itulah kodrat ilahi. Kodrat ilahi. Maka apa yang sudah diuraikan, ada 7 item kodrat ilahi tadi, itu menjadi ukurannya. Itu menjadi gambaran bahwa itulah Kristen sejati. Di luar itu mereka itu buta dan picik. Nah ini saudara. Jadi kita memperhatikan, maukah kita membangun Kristen yang sejati di gereja di mana kita berada, beribadah? Kalau kita mau membangunnya 100%, itu harus ada upaya. Itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Padahal dulunya mereka sudah mengaku dosa, tetapi lupa bahwa mereka sudah diampuni dosa. Mereka lebih mencintai hawa nafsu dan mencintai uang. Ini saudara-saudara, gereja. Ini Petrus bukan berbicara tentang dunia lingkungan di luar gereja. Di dalam gereja ada guru-guru palsu, ada orang-orang Kristen yang hanya mencintai uang dan hawa nafsu di dalam gereja. Tidak memiliki kodrat ilahi. Nah, itulah sebabnya mari kita memperhatikan baik-baik bahwa disinilah letak mulainya banyak pencobaan. Di sini mulai banyak muncul kemurtatan menjelang akhir zaman. Jadi menjelang Yesus datang, justru yang terjadi gereja, di dalam gereja, anggota gereja banyak yang murtad. Yaitu apa yang dikatakan tadi. Mereka tidak mau hidup menurut kodrat ilahi. Mereka mau hidup menurut kepuasan diri sendiri. Tidak mau diatur oleh firman Tuhan. Saudara, kemudian kita melihat ada yang lain yang kita sudah tahu sekarang ini. Ada yang disebut saksi Yehova. Ini pun Kristen palsu. Mereka menolak bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi ini salah satu bagian juga bahwa ini mereka adalah Kristen palsu. Maka kita mempelajari sosiologi Kristen, itu artinya kita mau mengenal mana yang asli di dalam kekristenan, mana yang palsu. Inilah saksi Yehova. Juga Mormon. Mormon adalah juga orang Kristen yang palsu. Mereka hanya mau mencintai uang dan bahkan dikatakan hawa nafsu. Di dalam Mormon juga mereka kawin-mawin di situ. Yang satu habis kawin dia berpisah kawin lagi. Ini kebiasaan di dalam Mormon. Ajaran-ajaran yang diajarkan. Jadi saudara, ini disebut Kristen palsu. Jadi kita harus mengenal benar-benar di manakah Kristen asli. Jangan kita sembarang masuk di dalam gereja, kita ikut-ikutan. Apa yang diajarkan, kita ikut. Kita tidak mengerti bahwa kita telah terjebak di dalam sebuah kehancuran kehidupan dan akan mengalami penghukuman oleh Tuhan. Jadi belajar baik-baik saudara-saudara. Hidup di dalam kekristenan itu bukan hal yang gampangan langsung jadi.
masih banyak pencobaan, masih banyak guru-guru palsu, masih banyak orang-orang yang memang tidak mencintai Tuhan. Mereka hanya katakanlah main tipu-tipu, manipulasi soal-soal iman, seolah mereka orang Kristen baik-baik padahal tidak. Ini maka saudara yang mau rindu memiliki kodrat ilahi, perhatikan ini baik-baik. Bangunlah dalam diri saudara kebajikan doa, berdoa sungguh-sungguh. Belajarlah firman Tuhan dengan baik, memiliki iman kasih terhadap saudara-saudara yang mempunyai sama-sama seiman, yang mempunyai dasar yang sama. Jadi di sini kita hidup benar-benar memperhatikan diri kita, bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Maka biarlah hidup kita hari lepas hari, walaupun kita sibuk dengan dunia pekerjaan, kita memperhatikan ini, sehingga kita bekerja pun dalam kontrol firman Tuhan. Karena ketika kita masuk dalam dunia sekuler, biasanya di situ penyusupan orang-orang guru-guru palsu ini yang suka menyesatkan orang daripada iman sejati. Yang kebiasaannya dia berdoa menjadi tidak berdoa lagi karena sudah disesatkan. Terbiasanya memuji Tuhan tidak lagi, terbiasanya membaca Alkitab tidak lagi, karena disesatkan oleh mereka. Ini perhatikan saudara. Jadi apa yang kita telah terima dengan baik benar pada mulanya, pelihara itu, sehingga kita sampai pada akhir hidup kita, keselamatan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.